Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 6. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan masing-masing. Apakah anak-anak masih ingat tentang cerita Taman Bermain yang Hilang? Ayo kita temukan pesan moral dalam teks tersebut. Nah, ini adalah cerita atau dongeng fabel yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Mari kita ingat kembali dengan cara menyimak bacaan berikut ini. Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bako. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi, si udang kecil, Kuro, si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bango cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bako mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah terbawa oleh pasang surut kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bako tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bango Putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bango cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bako tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bako. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita?
makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Kupi meratap pelan namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bako tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bako yang menahan. Lama-kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin Kupi. Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bako, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bako pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa. Semoga suatu saat nanti hutan bako akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa. Semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Nah, ini tadi cerita tentang taman yang hilang ya. Betapa Kupi di sini sangat sedih karena kehilangan tempat bermainnya dan tidak bisa bertemu dengan teman-temannya karena hutan bakonya ditebang oleh manusia ya anak-anak, dijadikan bangunan. Padahal pohon bako itu yang di pesisir pantai itu sangat berguna sekali anak-anak. Karena dengan pohon bako ini kita bisa memisahkan antara air laut yang asin dengan air tanah untuk kita konsumsi ya anak-anak. Jadi dengan tanaman bako ini sangat bermanfaat. Ia juga bisa menahan gelombang atau ombak dari laut. Nah, itu tadi adalah cerita tentang taman bermain yang hilang. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Dongeng ini ciptaan dari Santi Hendriati. Pesan moral yang kita tangkap dari bacaan di atas adalah manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Akibat rusaknya sumber daya alam, manusia akan merasakan akibatnya. Misalnya hutan bako yang rusak mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bako mengalami kepunahan. Selain itu, rusaknya hutan bako juga mengakibatkan ombak langsung menerjang daratan. Rusaknya pantai mengakibatkan wisatawan tidak mau berkunjung. Dari cerita taman bermain yang hilang, kita bisa menemukan mana sikap yang baik dan mana sikap yang kurang baik. Sikap yang baik: 1. Kupi sangat menyayangi teman-temannya. 2. Kupi sangat menyayangkan hutan bako yang dirusak oleh manusia. Sedangkan sikap yang tidak baik yaitu 1. Manusia merusak lingkungan hutan bako tempat hewan tinggal. 2. Manusia membuat bangunan-bangunan di pesisir pantai yang membutuhkan lahan yang luas. Itu adalah sikap yang baik dan sikap yang tidak baik.
Apakah anak-anak sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di sekitarmu? Tuliskan pada diagram berikut. Ini contohnya ya anak-anak. Contohnya yaitu 1. Selalu menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. 2. Selalu menyapa dengan ramah tetangga kita. 3. Menawarkan bantuan sesuai kemampuan kita. Sekarang contoh yang bukan sikap yang baik. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Tidak mau bertegur sapa. 3. Acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri sikap baik. 1. Tidak merugikan orang lain. 2. Mampu mengendalikan diri. 3. Berpikir positif. Kesimpulannya, sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikir positif, dan mampu mengendalikan diri. Nah, anak-anak, sekarang kita akan kembali berlatih silat. Anak-anak akan mempelajari gerak dasar tendangan. Sekarang kamu akan mempelajari tendangan dalam pencak silat. Amati gambar dan baca penjelasannya. Gerakan tendangan yang pertama adalah tendangan lurus. Tendangan lurus menggunakan ujung kaki dengan tungkai lurus. Tendangan ini mengarah ke depan pada sasaran dengan meluruskan tungkai sampai ujung kaki. Bagian kaki yang kena saat menendang adalah pangkal bagian dalam jari-jari kaki. Posisi badan menghadap ke sasaran. Gerakan tendangan yang kedua adalah tendangan tusuk. Hampir sama dengan tendangan lurus, yakni mengarah ke depan. Namun, perkenaannya adalah ujung jari-jari kaki. Lalu tendangan yang ketiga adalah tendangan jejak. Disebut juga dorongan telapak kaki. Tendangan ini mengarah ke depan yang sifatnya mendorong ke sasaran dada dengan perkenaan telapak kaki penuh. Tendangan yang keempat adalah tendangan T. Hampir sama dengan tendangan lurus, yakni menggunakan sebelah kaki dan tungkai. Lintasannya lurus ke depan dan perkenaannya pada tumit, telapak kaki, dan sisi luar telapak kaki. Tendangan ini biasanya digunakan untuk serangan samping dengan sasaran seluruh bagian tubuh. Itu tadi adalah macam-macam tendangan dari pencak silat. Kalian bisa cari video di YouTube ya tentang tendangan dalam pencak silat. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.